Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, inilah informasi penting dan resmi yang perlu Bapak dan Ibu simak dengan saksama. Kabar ini menyangkut gaji aparatur sipil negara, kondisi pembayaran pensiun, serta arah kebijakan negara ke depan. Kami hadir menyampaikannya secara tenang, jelas, dan menyeluruh agar mudah dipahami dan menenangkan hati, insya Allah. Pemerintah kembali menegaskan bahwa belanja negara di luar kementerian dan lembaga, khususnya untuk pembayaran pensiun, hingga saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pembayaran pensiun dilakukan secara rutin setiap bulan, dan pemerintah memastikan kewajiban tersebut tetap menjadi prioritas utama. Alhamdulillah hingga kini tidak terdapat gangguan berarti dalam penyalurannya. Selanjutnya, perhatian publik tertuju pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai peluang kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Pemerintah menyampaikan bahwa kemungkinan penyesuaian gaji selalu terbuka, namun belum dapat dipastikan besarannya maupun waktu pelaksanaannya. Hingga saat ini, belum ada keputusan final karena seluruh kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Pemirsa yang kami muliakan, secara ketentuan, setiap kenaikan gaji ASN hanya dapat ditetapkan melalui persetujuan Kementerian Keuangan dan disahkan dalam bentuk peraturan Presiden. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji aparatur sipil negara pada 1 Januari 2024 dengan besaran sekitar 8% untuk seluruh golongan. Setelah itu, hingga tahun berjalan, belum ada kebijakan baru yang ditetapkan. Isu kenaikan hingga 16% yang sempat beredar juga telah dibantah secara resmi oleh instansi terkait. Kemudian, perlu kami luruskan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi resmi mengenai kenaikan gaji maupun tunjangan pensiunan. Walaupun telah terbit Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memuat rencana besar pembaruan kebijakan belanja negara, aturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaannya masih dalam proses pembahasan. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan menunggu pengumuman resmi. Pemirsa, pemerintah juga mengingatkan para pensiunan untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Ditegaskan bahwa Taspen tidak pernah meminta verifikasi data pribadi melalui pesan singkat, aplikasi perpesanan, atau tautan tertentu. Jika menerima informasi yang meragukan, masyarakat diminta segera menghubungi layanan resmi Taspen agar terhindar dari kerugian. Berikut ini kami sampaikan klarifikasi mengenai perubahan mekanisme penyaluran dana pensiun yang sempat menimbulkan pertanyaan. Sejak April 2025, sebagian pembayaran pensiun dialihkan dari beberapa bank swasta ke kantor pos. Proses ini dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan petugas resmi Pos Indonesia. Petugas datang membawa surat pemberitahuan resmi, menggunakan atribut lengkap dan tidak memungut biaya apapun. Bagi sebagian pensiunan, perubahan ini awalnya menimbulkan kekhawatiran. Namun dalam praktiknya, banyak yang merasa terbantu. Sejumlah pensiunan menyampaikan bahwa pelayanan kantor pos terasa lebih dekat dan komunikatif. Petugas menjelaskan dengan sabar, bahkan mendatangi langsung kediaman peserta, sehingga proses terasa lebih mudah dan manusiawi. Terkait kabar kenaikan gaji pensiunan yang disertai pembayaran rapel, pemerintah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga kini belum ada kebijakan resmi mengenai hal tersebut. Tidak ada rapelan dan tidak ada kenaikan yang berlaku tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah kembali menekankan pentingnya menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber resmi. Pemirsa yang kami hormati, seluruh pembahasan mengenai gaji aparatur sipil negara dan pensiunan sangat bergantung pada kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi belanja barang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setelah sempat tertahan akibat efisiensi di awal tahun. Pemerintah mendorong percepatan belanja hingga akhir tahun agar memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sementara itu, belanja modal masih berada sedikit di bawah capaian tahun sebelumnya, antara lain karena percepatan proyek infrastruktur pada tahun lalu, serta karakter belanja yang umumnya terrealisasi menjelang akhir tahun. Pemerintah memastikan bahwa seluruh perkembangan ini akan terus dipantau dan disampaikan secara terbuka. Belanja bantuan sosial tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan dan berperan menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus fiskal tambahan guna mendorong aktivitas ekonomi. Semua langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional yang pada akhirnya memengaruhi ruang fiskal untuk kebijakan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus menghentikan kebocoran penerimaan akibat praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam. Penertiban tambang ilegal dan penyelundupan dilakukan secara tegas, dan hasilnya negara berhasil menyelamatkan puluhan triliun rupiah. Upaya ini diyakini akan memperkuat penerimaan negara di masa mendatang. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan penerimaan yang lebih kuat dan sistem yang lebih tertib, peluang peningkatan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan menjadi lebih terbuka dengan izin Allah. Banyak pensiunan menyampaikan harapan yang sederhana namun tulus. Mereka menginginkan kepastian pembayaran, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kejelasan informasi. Bagi mereka, kenaikan gaji adalah harapan yang disyukuri jika terwujud, namun kesabaran tetap dijaga apabila prosesnya masih berjalan. Pemirsa yang kami muliakan, hingga 30 Desember mendatang, pemerintah akan terus melakukan evaluasi, penghitungan, dan pembahasan lintas kementerian. Setiap kebijakan akan diumumkan secara resmi dan transparan. Tidak ada keputusan mendadak dan tidak ada langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, waspada terhadap informasi yang tidak jelas, dan terus mengikuti perkembangan melalui saluran resmi. Insya Allah, setiap kebijakan yang diambil bertujuan menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan seluruh rakyat. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan harapan bagi kita semua. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar terus mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Kami akan kembali hadir dengan informasi terpercaya di siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.